college pero maraming koneksyon. Trina, pero maagang naulila. Tingel Chora, Film inspiratif ini dimulai dengan memperlihatkan 4 wanita yang cantik nan aduhai. Nah, keempat mbak-mbak ini adalah para mantan pemain film kesukaan kita semua. Yakni kala itu, keempat wanita ini sedang bertaruh sesuatu mengenai pemilihan wanita terbaik di Filipina, yang ternyata akan dijadikan pengganti mereka sebagai pemain film aplikasi Turbo VPN atau Miss Hura Hura. Diceritakan bahwa keempat wanita superstar ini akan turun tahta dan berencana untuk mencari pengganti mereka di kemudian hari. Tak lama kemudian, datanglah beberapa calon wanita yang glowing dan siap menggantikan posisi jabatan dari mereka berempat. Sebagai tahap awalan, para calon audien harus menjalani tes ketangkasan di lumpur untuk memperkuat ketahanan goyangan mereka. Tak berselang lama, datanglah seorang wanita yang tersohor bernama Lara Morena bersama 4 wanita yang tak kalah gondala gandul dan akan mengguncangkan dunia persilatan. Nah, keempat wanita yang berparas cantik, mulus, akasat, singset inilah yang akan menjadi calon-calon pengganti mereka. Namun tentu saja harus menjalani beberapa seleksi ekstrim yang akan banyak menguras energi dan emosi mereka. Dan untuk para wanita yang di awal film tadi, dipersilahkan untuk pulang karena dinilai belum memenuhi syarat atau kategori Miss Hura Hura. Singkat cerita, Lara Morena lalu memperkenalkan keempat gadis itu. Mereka dikenal bernama Bunga, Siti, Ningrum, dan juga Markona. Diketahui keempat gadis ini adalah best of the best, intinya inti, sarinya sari yang terbaik di Filipina. Tak sampai di situ, mereka juga memiliki ketenaran di jejaring sosial media. Tentu saja hal ini menjadi pertimbangan besar guna mendongkrak popularitas dunia perfilman hura-hura di Filipina. Di sini, keempat superstar menceritakan bahwasannya perkembangan dunia film di Filipina sudah mulai memudar. Mereka takut pasar film hura-hura akan direbut oleh beberapa negara besar tetangga. Jadi sebab itulah mereka berasumsi ingin mencari pengganti mereka agar film-film di Filipina bisa berkembang menjadi lebih baik. Di sana, Lara Morena mencoba menenangkan keempat superstar itu karena saat ini mereka telah menemukan wanita yang tepat untuk melanjutkan sepak terjang mereka di dunia persilatan. Yang pertama, bernama Bunga, berbaju kuning dengan tinggi 180 cm, rambut panjang nggak ketombean, body bak gitar Spanyol, kulit sawo mateng, dan memiliki 1,2 juta follower di Instagram. Lalu selanjutnya bernama Siti, berbaju biru dengan tinggi 182 cm, rambut lurus terurai, body boleh diadu, kulit putih langsat, dan memiliki follower 1,4 juta di TikTok. Yang ketiga bernama Ningrum, berbaju merah, tinggi 165 cm, rambutnya pendek, body anti lecek, kulit sawo matang, dan memiliki follower sebanyak 1 juta orang di Facebook. Dan yang terakhir bernama Markona, berbaju hijau dengan tinggi 170 cm, berkaki jangkung, rambut salsik berkilau, body jangan diragukan lagi, kulit putih keset, dan memiliki 2 juta follower di Twitter. Dan mari kita sama-sama sambut, itulah mereka, keempat calon film hura-hura.
Setelah memperkenalkan keempat calon yang akan menggoncang-ganjingkan dunia persilatan colikiawan, salah satu Miss Hura-Hura mengucapkan terima kasih kepada Lara Morena karena telah mempertemukan mereka dan semoga Lara Morena pulang dengan selamat sampai tujuan. Lanjut cerita, keempat Miss Hura-Hura lalu melanjutkan pijit-memijit guna merilekskan tubuh mereka agar tetap keset dan juga menjaga imun di dalam tubuhnya. Di sana, mereka pun bercengkrama mengenai keempat calon penerus mereka. Sembari berdiskusi, mereka pun memperlihatkan sebuah buku yang nantinya adalah sebagai pedoman dasar untuk pemilihan para Miss Hura-Hura. Lanjut cerita, esok harinya, sebelum proses pelatihan dimulai, mereka berempat ini diminta untuk mengucapkan janji suci untuk tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan, beserta tidak pernah merendahkan satu sama lainnya. Mereka berjanji akan selalu bersama dan saling bahu-membahu dalam dunia kuda-kudaan. Sebagai tahap awalan, para senior Miss Hura-Hura lalu mengecek kebersihan goa mereka dengan cara meweks pepohonan yang gondrong di antara goa-goa keramat itu. Terlihat kebersamaan dan keceriaan mereka pun kini mulai terjalin seiring berjalannya sang waktu. Selanjutnya, Bunga, Siti, Ningrum, dan juga Markona tidak lupa diajarkan bagaimana saat melakukan atraksi sirkus kuda-kudaan. Dijelaskan bahwa mereka harus melakukannya dengan perasaan. Bahwasannya, jika tidak dibarengi dengan perasaan saat melakukan atraksi kuda lumping, tentu saja para customer atau klien mereka pun tidak akan mendapatkan kenyamanan dan kenikmatan yang hakiki. Tak sampai di situ, mereka juga diberikan pengetahuan mengenai barang-barang spiritual yang sangat keramat, yang nantinya akan sangat berguna saat mereka melancarkan aksi mereka. Di sini, mereka pun diminta untuk mencoba alat itu satu persatu. Dilanjut pada malam harinya, mereka pun harus melanjutkan dalam sesi teknik yang tidak kalah pentingnya, yaitu belajar sebuah tarian. Tentu saja dengan sebuah tarian dapat dengan mudah membangunkan Johnny Yes Papa. Berbekal keahlian dan juga pengalaman yang telah mereka pelajari di Gunung Huakau, para keempat calon Miss Hura-Hura yaitu Bunga, Siti, Ningrum, dan juga Markona pun sukses membuat para senior menjadi terpesona saat melihat gemulai lekuk tarian mereka dengan tradisi mereka masing-masing. Dari sini, para senior Miss Hura-Hura pun semakin yakin bahwa keempat calon ini memang yang terbaik dari yang terburuk. Ya, walaupun banyak perselisihan di antara mereka, namun keempat senior ini tetap memegang teguh janji suci yang dulu pernah mereka ucapkan, yaitu selalu mendukung dan tidak pernah menjatuhkan satu sama lainnya. Ditemani hidangan yang mewah bak seorang ratu, mereka pun berbagi pengalaman dan cerita pada saat dulu kala saat menjadi para primadona di Filipina. Lanjut cerita, esok harinya, para calon penerus film Hura-Hura datang menggunakan cosplay bak seorang shinobi. Dalam tantangan ini, mereka akan dipertemukan dengan para pria perkasa. Yang pertama adalah seorang pria dari Mumbai bernama Bombal, berumur 22 tahun, dengan ular kobra yang bengkok dan siap dengan berbagai gaya. Kilala ang India sa Kama Sutra, mga pamosong sexual positions. Selanjutnya, seorang pria berasal dari Afrika bernama Abed Gray, berumur 23 tahun, memiliki ular piton yang bersisik dan memiliki diameter 4,2 cm. Nandito siya para magbigay ng flavor sa ating interracial. Selanjutnya, seorang pria bernama Isadang Gitinigan, berumur 24 tahun. Ia adalah pemain top film Hura-Hura di Filipina, dengan ketahanan durasi 60 menit dan kecepatan sodokan sampai 10 kbps.
The recent studies na tayo ay may pinakamatagal at marami. Dan yang terakhir, seorang pria bernama Pak Bojum yang berasal dari Korea Selatan. Berumur 23 tahun, walaupun memiliki ulas sanca yang berukuran kecil, namun mampu membuat para wanita meremelek seharian. Tak menunggu waktu lama, mereka pun dipersilakan untuk melihat ukuran dari ular-ular berbisa yang berwarna coklat itu. Dari hasil pemantauan secara signifikan dengan patokan bagi kurang kali, terlihat ular kobra dari Mumbai lah yang lebih unggul dari segala jenis ular berbisa yang ada di sana, dengan berukuran 7 cm. Gede nggak tuh? Cetet! Setelah menjalani seleksi yang sangat ketat dan cukup menguras tenaga, mereka semua lalu dijamu makanan 4 sehat 5 sempurna agar nanti malamnya mereka semua dapat menjalani pembuatan film hura-hura yang sesungguhnya. Di sana para senior film hura-hura menjelaskan bahwasannya mereka harus melakukannya dengan penuh semangat yang membara, berbalapan dengan nafas yang memburu, diiringi dengan keringat yang bercucuran. Terlihat pada malam harinya, para senior pun mulai mempersiapkan properti sampai penataan cahaya agar dapat menghasilkan suatu video yang maksimal. Tentu saja dengan harapan nantinya film ini dapat mendobrak dunia film hura-hura ke mancanegara, kalau perlu ke Indonesia. Lights, sound, camera, action! Setelah menjalankan akting yang menguras tenaga dan emosi yang hakiki, mereka pun disuguhkan makanan berupa kacang hijau dan juga susu kedelai, agar stamina dan energi mereka kembali pulih seperti sedia kala. Terlihat bagaimana senyum di antara mereka begitu sumringah, karena hasil dari pembuatan film hura-hura yang cukup memuaskan. Tanpa diduga, dari hasil pembuatan film itu ternyata telah terekspos ke seluruh surat kabar dan juga jejaring sosial media. Tentu saja, dari meningkatnya pamor mereka akan dibarengi dengan pundi-pundi rupiah yang semakin melimpah. Tak sampai di situ, para keempat calon Miss Hura-Hura juga mendapatkan job sebagai foto model majalah kesukaan kita semua. Dan yang paling sangat mengejutkan, akun sosial media mereka kini mendapatkan follower meningkat secara pesat, singkat, dan juga akurat. Singkat cerita, mereka lalu melakukan syukuran atas keberhasilan kerja keras mereka selama ini. Namun siapa sangka dari sinilah titik balik sebuah keretakan dan kepercayaan senior hura-hura kepada mereka. Ini semua disebabkan karena terkuaknya bahwa para calon-calon Miss Hura-Hura ini ternyata dulunya adalah seorang yang menjalankan pekerjaan kriminal. Tentu saja hal ini mengakibatkan para senior film hura-hura menjadi kecewa dari ketidakjujuran mereka. Para senior berasumsi dari pekerjaan yang dulu pernah mereka lakoni akan berimbas dengan hancurnya nama baik mereka di kancah mancanegara. Namun, Bunga, Siti, Ningrum, dan juga Markona mencoba untuk menjelaskan bahwa selama ini yang mereka lakukan berdasarkan atas kata hati mereka masing-masing, dan juga mereka sangat mengidolakan para senior film hura-hura. Mali po siguro yung pagkakakilala namin sa inyo. Ako po tapos na! Mendengar pernyataan mereka, para senior pun menjadi kepikiran hingga larut malam dan mencoba untuk menerima semua kenyataan dengan lapang dada. Pada esok harinya, para senior film hura-hura mencoba melakukan jumpa pers untuk menyatakan hal yang sesungguhnya. Tentu saja agar tidak terjadinya kesalahpahaman di antara mereka dan juga publik. Di sana, para senior pun menceritakan semua kebenaran yang ada dan meminta agar media untuk menerima mereka apa adanya. Para senior pun menceritakan bahwa dulu kala saat pertama kali menjadi aktris film hura-hura kerap dianggap sebelah mata oleh semua orang. Namun,
Dari situlah terbentuk sebuah mental dan juga kepercayaan diri mereka yang kini kian tumbuh seiring berjalannya sang waktu. Di saat itu juga, para senior juga meminta maaf atas ucapan mereka kemarin malam. Mereka berharap Bunga, Siti, Ningrum, dan juga Markona mau menerima permohonan maaf ini dan kembali bersama-sama menjalani proses untuk menjadi aktris terbaik di seluruh dunia. Tanpa diduga, ucapan maaf itu didengarlah oleh Siti, Bunga, Ningrum, dan juga Markona. Pada titik ini, mereka pun bersepakat untuk menerima kekurangan dan kelebihan mereka masing-masing. Lalu, film ini pun diakhiri dengan mereka semua melakukan ritual sumpah sakral sebagai aktris film hura-hura, dan film yang membingungkan ini pun ambiar.